kita ini kan tajaliyat, tanazulat, ta'ayyunat. Kan itu yang dikatakan oleh ulama-ulama kita. Maka tentu karena dari mulai awal sahabat penciptaan, ya, pada saat Allah berfirman dalam Al-Quran, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Telah datang satu masa pada insan belum bisa disebut. Maka pada dasarnya Allah itu adalah mentajalikan dirinya. Maka dibagilah dengan 7 lapis alam. Alam ahadiyah, alam wahdah, wahidiyah, asma, dari semua. Alam arwah, ya, adalah alam arwah, alam misal, alam ansam, alam insan. Maka di penghujungnya itu adalah bagaimana kita disebut insan kamil. Insan yang baik, insan yang sempurna. Tetapi kesempurnaan itu sahabat adalah setelah kita mentajalikan akhlak Allah, kembalilah dari insan kamil kepada asal kita. Insan kamil mukamil. Yang sempurna dan disempurnakan. Karena untuk itulah kita ditajalikan ke alam dunia ini. Maka itulah di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, kenapa dijadikan ayat penutup? Sebagai ayat adalah pada saat engkau sudah betul-betul tanajulat, tajaliyat, ta'ayyunat, maka Abah sudah jelaskan. Jadikan dirimu Al-Fatihah, masuklah Alif Lam Mim, sembelihlah dirimu sebagai Al-Baqarah, penyerahan dirimu, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun bihaqillallah. Masuklah ke surat Ali Imran, kau menjadi keluarga daripada Ali Imran, supaya Maryam aktif, supaya jiwamu menjadi Abdullah, supaya menjadi Isya Abdullah, sahabat. Dan akhirnya engkau adalah akan masuk dalam surat An-Nisa, ya. Maka di situ adalah masuklah kamu di penghujungnya An-Nisa adalah kamu akan masuk ke dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum, di situ kan. Hari ini telah kusempurnakan untukmu agama, adalah wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan aku ridho. Nah, sekarang berarti engkau sudah sampai rodiyah. Allah meridoimu. Maka nafsu kita sahabat dari kamilah turun ke mardiyah, turun ke rodiyah, turun adalah kepada mutmainnah dari semua. Mulhimah lawamah amaroh. Nah, pada saat Allah berfirman al-yauma, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu siapapun dirimu. Karena engkau adalah Muhammad pada dasarnya. Maka hari ini Allah telah sempurnakan dirimu. Al-yauma akmaltu, berarti kamu sudah kembali dari kamil mukamil. Sudah secara tanajul kamu datang innalillah, dan secara tarki kamu sekarang sudah wa inna ilahi roji'un. Berarti engkau kalau begitu sudah melahirkan Muhammad. Engkau pulang sebagai Muhammad, bukan sebagai siapapun dari dirimu, dari sahabat. Maka salah satu tujuannya adalah karena kita adalah merupakan tanajulat, tajalliyat, dan dijelaskan oleh Allah surat An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Siapa khobar mubtada? Adalah Muhammad. Maka disitulah kita awalnya huwal awal adalah dari Nur Muhammad, wal akhir kembali pada Nur Muhammad, wal dhahir pada wujud Nur Muhammad, wal batin pada wujud Nur Muhammad, yang nanti sudah diberikan oleh Allah firman-Nya yang disebut Al-Quran. Maka berjalanlah dari suhub pada Adam, suhub pada Nuh, suhub pada Ibrahim, masuklah pada Jabur pada Daud, pada Injil pada Isa, kemudian Taurat pada Musa, sempurnalah pada Al-Quran, sahabat. Maka inilah perjalanan setiap manusia. Di penghujungnya adalah wa innaka ala khuluqin azim, dari semua, ya. Maka Nabi kita adalah Muhammad, adalah Allah memuji pada Muhammad. Wa innaka, sesungguhnya engkau la ala khuluqin azim,
adalah memiliki akhlak yang azimah. Maka Muhammad memiliki akhlak azimah, dan semoga kita umatnya memiliki akhlakul karimah. Itu sahabat. Nah, tujuan daripada itulah sebetulnya kita diciptakan adalah untuk sifat-sifat Allah, menjadikan tajalikan Asmaul Husna 99 yang sudah tajali, yang sudah luber pada kita. Allah itu adalah hak ya, sebagai khalik pada saat nyata pada makhluk. Akbarlah Allah pada dirimu itu. Nah, Allah sebagai razik, nyatalah marzuk pada dirimu. Allah adalah zikir, nyatalah mazkur pada dirimu. Allah adalah ma'bud, nyatalah abid pada dirimu. Maka itulah kita sahabat diperintahkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun adalah liya'rifun, adalah mengenal kepada Allah. Maka liya'buduni ada abada ya'budu ibadatan, adalah mengabdi. Nah, bagaimana mengabdi? Adalah menjadi takhallaqu bi akhlaqillah. Jadi salah satu tujuan kita diciptakan, kata Allah, adalah takhallaqu bi akhlaqillah. Bagaimana sifat-sifat Allah ditajalikan oleh kita. Nama-nama yang baik ditajalikan oleh kita. Karena selama kita adalah berseberangan dengan nama-nama itu, berseberangan dengan sifat-sifat itu, berarti kita tidak akan satu frekuensi dengannya. Pada saat kita tidak satu frekuensi dengannya, berarti disitulah ada penderitaan, disitulah neraka. Itulah yang Allah juga berfirman kepada kita adalah waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang tidak sejalankan Allah az-zikir kamu dengan madkur, maka kamu telah masuk ke dalam kegelapan. Donka, sempit sahabat. Sempit segalanya, sempit penalarannya, sempit kesadarannya, sempit pengetahuannya, sempit bahagianya. Sebagaimana hakikat Allah, Allahu nur, Allah itu adalah cahaya. Cahaya itu adalah terang. Maka itulah Allahu nur, Allah itu adalah terang. Adalah terang itu nyata, nyata itu adalah wujud, wujud itu adalah bisa terlihat, adalah bisa disaksikan. Jadi bedakan antara melihat dan menyaksikan. Melihat Allah adalah lain dengan melihat makhluk, sahabat. Allah itu adalah bisa disaksikan. Pada apa yang kau lihat dengan mata. Yang nampak di matamu adalah Muhammad. Tapi yang kau saksikan sebetulnya Allah. Itulah diri dohir dan diri batin. Maka sesungguhnya tampaklah Allah pada batinmu dan tampaklah Muhammad pada diri dohirmu. Maka segala yang kau hadapkan semua, walillahil masyriq wal maghrib, maka sebetulnya yang ada, yang nampak hanyalah kau lihat Muhammad dan kau saksikan Allah sesungguhnya. Maka sebenarnya tiap hari kau berjumpa Rasulullah. Karena kau berjumpa Rasulullah berarti kau berjumpa dengan Allah, sahabat. Itulah kenapa juga salah satu adalah tujuan diciptakan kita adalah mentajalikan Asmaul Husna. Allah adalah sang khalik, kamu adalah makhluk. Ada hubungan khalik wal makhluk abid. Sesungguhnya wahid dari abada ya'budu ibadatan. Adalah sesungguhnya kita bagaimana mengabdi seorang makhluk kepada khaliknya. Bagaimana kita mengabdi seorang marzuk kepada roziknya. Pemberi rizki dan penerima rizki. Bagaimana kita mengabdi adalah seorang mazkur kepada az-zikir tadi semua. Karena kalau tidak zikir berarti kamu adalah akan menderita, sahabat. Itulah tentang hakikat surga dan neraka. Surga bersama Allah. Dan segala terang benderang, tidak ada lagi keraguan. La raiba fihi, belas, bahagia, tenang, damai, dan semuanya bisa dibuktikan dan bisa dirasakan. Bukan dikira-kira. Bukan sesuatu yang David Copperfield
yang semuanya adalah tidak nyata. Semuanya sangat nyata, sahabat. Nah inilah barangkali pada siang hari ini sambil menunggu sahabat Abah yang akan menjemput dari semua, Abah gunakan waktu ini adalah memahami. Jadi itulah Mas Usman. Salah satu tujuan utamanya adalah bagaimana kita adalah berakhlak Allah. Dan itulah kenapa Nabi Muhammad diutus innama. Nah kata innama. Seperti innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kata innama dalam bahasa Arab pembatasan. Sebenarnya innama amruhu ida aroda syai'an. Kata innama adalah pembatasan. Bahwa sesungguhnya termasuk juga adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi kita ini adalah dibatasi sebetulnya. Bukan untuk macam-macam pekerjaan. Bahkan nggak disebutkan, maaf. Ini juga suka dipelintir melulu ini. Bukan tahajud, sholat, duha, baca Quran. Bukan. Akhlak. Sahabat. Maka kalaupun kamu adalah melakukan itu semua tanpa berakhlak, sia-sialah. Itulah yang kata Allah, fawailul lil musallin. Kenapa? Karena ada ancaman kepada pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mereka adalah mendustakan Allah pada dasarnya. Pada saat mereka tidak berbagi menyayangi. Bagaimana saat mereka adalah berbagi bagaimana melindungi, memaafkan. Maka itulah satu amaliyah di bulan Ramadan yang biasa kita lakukan adalah 10 hari terakhir. Adalah selalu kita ini adalah Allahumma innaka afuwun karim. Tuh. Allah sengaja menggunakan nama Al-Karim. Bukan Allahumma innaka afurur rahim. Tidak. Allahumma innaka afuwun ghafur. Tidak. Tapi Allah menggunakan nama dia yang paling khusus. Dan telah menterjalikan sifat Allah al-afu. Pada dasarnya dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa dia minta sebetulnya. Itulah bedanya nama Al-Karim dengan nama Ar-Rahman. Ar-Rahman memberi tanpa syarat. Ar-Rahim memberi dengan syarat. Maka Allah sudah mendahulukan memberi tanpa syarat daripada memberi dengan syarat. Artinya Allah sudah mengatakan rahmatku mendahului murkaku. Marahku mendahului daripada kasih sayang. Kasih sayangku mendahului daripada marahku. Itulah Allah nyatakan dalam berbagai ayat dalam Al-Quran. Laha maka sabat. Kenapa? Kata kasabat menggunakan kata kasabah. Kasabah menggunakan wazan fa'ala. Ada asobah di situ. Ada kebaikan yang luar biasa. Bahkan kau belum melakukan kebaikan, sudah dicatatnya sebuah kebaikan. Tuh luar biasanya. Allah membuktikan bahwa dia Al-Karim. Kemudian untuk keburukan dia menggunakan kata iktasabah. Wajan ifta'ala. Maka untuk sebuah dosa kamu harus berjuang. Kenapa? Allah sudah menetapkan aku menyayangimu. Sementara kau ingin dibenci. Maka untuk mendapatkan bencinya Allah itu tidak mudah, sahabat. Karena dia sudah mendahului kasih sayang. Maka itulah yang harus kalian fahami. Sebagaimana ada seorang ibu yang datang kepada Imam Syadzili, ya Syekh, saya ingin punya anak. Kemudian balik lagi, ya Syekh, saya ingin punya anak. Ditanyalah Imam Syadzili, wahai ibu, apakah ibu tahu anak ibu akan menyayangi ibu? Apakah ibu tahu anak ibu akan menghormati ibu? Tidak. Apakah ibu tahu anak ibu akan membahagiakan ibu? Tidak. Kenapa ibu begitu ngotot ingin punya anak? Karena saya yakin kasih sayang saya bisa menutupi segala kesalahan dia. Nah, sahabat, kata Imam Syadzili, itulah Allah ibu. Allah tahu apa yang dilakukan manusia. Allah tahu akan semaksiat apa manusia. Tapi kata Allah, aku menyayangi manusia. Menjauhi daripada rasa marahku. Muncullah beberapa ayat, termasuk hadis qudsi. Rasa cintaku lebih akan menutupi segala kekuranganmu, wahai hambaku. Maka itulah Allah menggunakan Allahumma innaka afuun karim. Dan juga Allah mengingatkan kepada kita bagi hamba-hambanya yang gelisah pada Allah. Bagi hamba-hambanya yang sudah kelimpungan kehilangan Allah. Sehingga tiada bahagia di dunia ini.
Ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Kembali lagi Allah menggunakan nama Al-Karim. Artinya, apa sih sebenarnya hambaku yang buat engkau? Kalau engkau sudah kenal dengan diriku, engkau tajaliatku, tanajulatku, ta'ayyunatku, engkau mazharku kenyataan diriku, engkau ainullah kenyataan Allah. Engkau dirinya Allah, engkau bukan Allah, tapi engkau kenyataan dirinya Allah. Maka sering dikatakan oleh ahli bahwa tidak ada makhluk yang jadi Tuhan dan Tuhan juga tidak untuk jadi makhluk. Tuhan punya tempatnya, makhluk punya tempatnya. Nah, disinilah yang harus kalian pahami. Beras bisa jadi nasi kuning, tapi nasi kuning itu tidak bisa kembali jadi beras. Tapi nasi kuning itu kenyataan daripada beras, sahabat. Botol plastik adalah kenyataan daripada plastik. Botol plastik adalah plastik, tapi botol plastik adalah bukan plastik. Maka itulah yang dikatakan kepada Allah, dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak, sahabat. Nah, bagaimana kita adalah takhallaqu bi ahlakillah. Sampai di penghujungnya adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau adalah memiliki akhlakku yang azim. Berarti engkau sudah ya Muhammad. Pada siapa hitopnya ya Muhammad? Siapapun yang sudah jadi Yasin, siapapun yang sudah jadi al-yauma akmaltu, sudah kamil mukamil, maka engkau pun akan diundangnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Engkau akan merasakan surga. Allah tidak mengundangnya ya ruh mutmainnah, tapi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Harusnya kalian ngerti dengan ngajinya. Kalau udah nafsu berarti sesungguhnya ada si jiwa yang sudah kembali kepada hakikat ruh yang awalnya ditiupkan dari dia, si jiwa yang sudah mengambil pelajaran, si jiwa yang sudah memahami tentang apa tujuan hidup dia diciptakan di alam dunia ini. Maka disitulah bagaimana kita sudah disiapkan kitab sucinya, kita disiapkan rasul-rasul pemberi contoh, dan itulah laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Nabi kita mencontohkan uswatun hasanah. Jadi seolah-olah Al-Quran adalah skenarionya, Muhammad adalah foto modelnya. Bagaimana kamu berakhlak, takhallaqu bi ahlakillah. Itulah kenapa beliau mencintai orang Yahudi, menyuapi orang Yahudi 12 tahun. Bagaimana beliau adalah membagi kurmanya dengan pendeta Yahudi. Bagaimana beliau menjenguk orang adalah Majusi yang selalu meludahi beliau, sahabat. Inilah sesungguhnya sebuah proses belajar yang dicontohkan oleh baginda Nabi adalah kita berakhlak mengikuti apa patokan dasar dalam berakhlaknya beliau dari semua. Maka yang dibahas oleh beliau bukan tentang cara ibadah yang ritual itu, tidak. Itu adalah disusun oleh mereka para ulama. Tetapi yang ditonjolkan oleh beliau adalah tadi. Maka akhlakul karimah. Bahkan beliau akhlakul azimah. Menyayangi, memaafkan, berbagi, menyatukan. Dari semua. Kemudian juga menegakkan kebenaran pada hal yang tidak benar. Itulah selalu dikatakan oleh beliau. Cintai karena Allah, marahlah karena Allah. Cintai karena Rasulullah, marahlah karena Rasulullah. Nah, ini harus dipahami, sahabat ya. Jadi kita kayak apapun, maaf sekali lagi kata Abah. Kalau ritual kamu sebanyak apapun, tapi kalau tubuhmu tidak bertajwid, karena kau belum menjadi Al-Quran dirimu itu sendiri, maka sia-sialah yang Allah katakan wahum yahsabuna annahum yuhsinuna syun'ah. Sebetulnya apa yang kau lakukan adalah sia-sia. Nah, inilah jangan sampai perbuatan kita sia-sia. Dan kenapa terjadi sia-sia? Kata Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin.
Karena manusia itu ibadahnya di pinggir, di kulit, dari semua. Padahal di dalam kulit ada daging, di dalam daging ada rasa. Nah itulah, kamu hanya bahagia kalau sudah bertemu dengan rasa. Dan kehidupan ini sahabat adalah sedang kita pelajari ini semua adalah sedang membuktikan rasa Allah. Itu disebut rasa. Rahasia Allah. Rasul Allah rasa itu. Karena kata Abah, lidahmu yang merasakan asin, manis, pahit, apapun itu, sebetulnya yang merasa bukan lidah, tapi hidup. Karena hiduplah kamu akan merasa. Kau masih punya lidah. Pada saat kamu sakit, hilanglah rasa. Hilanglah nikmatnya makanan. Berarti kalau begitu, siapa yang nikmat dan menikmati? Dialah yang menikmati. Itulah dia katakan, al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum. Yang diberikan nikmat. Siapapun yang sudah ridho pada Allah, maka raditu billahi rabbah. Itulah raditu billahi rabbah. Ridholah pada Tuhanmu, Rabbmu. Bagaimana ridho pada Rabbmu? Sadari wujudmu adalah kenyataan wujudnya. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina. Serahkanlah. Kalau kau ridho pada Tuhanmu, maka serahkanlah pengakuan-pengakuan pada sifat-sifat Allah yang bukan sifat diri kita. Kita manusia tidak punya sifat. Tapi sifat kita adalah tajaliyat, tanajulat, ta'ayyunat dari sifat Allah. Termasuk itulah kenapa kata Abah, orang yang sudah mencerahkan, yang mencerminkan sifat-sifat Allah, maka dia akan diberikan sifat goniyun, kaya, mugni, kaya, rozik, rozak, kaya. Dia akan menjadi sumber adalah rizki. Tubuhnya akan menjadikan sumber rizki. Tubuhnya akan menjadi sumber ilmu. Karena rizki berupa ilmu, rizki berupa ketenangan, rizki berupa harta, rizki. Itulah konsekuensinya. Kata Allah, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Siapa yang melalaikan zikir, maka dia akan ada ma'isyah yang donka, yang sempit, sahabat. Jadi marilah sahabatku, yang membenci Abah pun tidak apa-apa, tetapi itu akan merugikan dirimu. Bagi Abah tidak apa-apa. Kau sesatkan, kau bilang dajjal, kau bilang apa. Karena Abah ini adalah orang yang tidak pernah merasakan, tidak merasa memiliki kebenaran. Maka orang yang tidak pernah merasa memiliki kebenaran tidak akan takut disesatkan. Orang yang takut disesatkan itu kalau pada saat kamu merasa memiliki kebenaran dari semua. Orang yang takut mati itu adalah pada saat orang merasa memiliki hidup. Orang yang takut dibilang bodoh itu pada saat orang itu merasa memiliki ilmu. Sahabat, maka pahamilah. Inilah kenapa kita harus takhallaqu bi ahlakillah. Tujuan kita diperankan, memerankan adalah sebagaimana tadi kata Allah, hal ata alal insani hinum minan dahri lam yakun syai'an madhkura. Kemudian disusullah oleh dia dengan hadis qudsi, ana kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi dan tertutup. Aku ini goibul goib. Aku ini syirru syir. Tapi aku ingin nyata. Inilah kenapa nanti ada bahasa ma'rifat, sahabat. Aku ingin nyata. Aku ingin wujud. Aku ingin dohir. Nah, kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan sudah diuji oleh ilmu pengetahuan. Ternyata semua materi ini adalah kosong. Ternyata yang kosong ini adalah 99% dari sel. Setiap sel berasal dari atom. Setiap atom itu tadi elektron, proton, neutron yang diuji oleh ilmu fisika. Ternyata semuanya adalah kosong, sahabat. Dan semua materi ini adalah sebenarnya energi. Yang kelihatan keras ini sebetulnya adalah hanyalah energi. Hanyalah lautan foton yang dibentuk oleh boson pada rupa adalah fermion. Hanyalah Adam pada wujud Muhammad pada hakikat Allah sebetulnya. Nah, sekarang ini tidak boleh lagi kita orang berakal. Karena kita adalah
Tuhan adalah memuliakan akal. Bahkan akal adalah salah satu yang diciptakan langsung oleh Allah. Itulah kata Allah, awwalu ma khalaqallahu nuri. Tuh, dari nurkulah. Awwalu ma khalaqallahu ruhi, kata Muhammad. Awwalu ma khalaqallahu kalam. Awwalu ma khalaqallahu akal. Mari hidupkan akal kita supaya kita mampu memahami. Karena Abbas menyaksikan hari ini orang yang ingin hidup 1000 tahun yang lalu. Bagaimana komunikasi dengan Morse. Nah sekarang ingin dibawa pola pikirnya. Dia menggunakan Morse. Dibawa di kehidupan hari ini yang sudah pakai handphone. Yang sudah bisa video call. Seperti orang yang dulu ada punya catatan di atas karung. Yang hari ini sudah disiapkan komputer dengan 2G. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Sudah Core 1, Core 2. Kamu masih mau nulis di atas kertas karung? Hari ini manusia masih berpikir tentang durian yang tidak manis, bijinya gede, baunya tidak harum. Sementara hari ini durian sudah jadi musangking. Bagaimana dagingnya tebal, bijinya hilang, rasanya manis. Itulah akhlak. Jadi durian musangking itu contoh durian yang berakhlak. Duri hitam itulah durian yang berakhlak. Mereka berubah. Kupu-kupu yang terbang hari ini yang kau saksikan sesungguhnya adalah ulat yang menjijikkan. Tapi dia mau merubah dirinya. Mentransformasi dirinya. Sahabat, kalian saksikan. Kalau kalian hari ini tidak siap, maka kalian akan masuk pada AI gelombang kedua. Akan masuk pada gen alpha. Terus apa yang akan kalian lakukan di zaman itu? Sementara otak kalian masih pada hidup cebok di juru 3. Pakai batu juru 3. Inilah hari ini Abah ingin membangunkan dari tidur. Karena manusia sudah terkesima, terdoktrin dengan dogma dan doktrin. Yang sebenarnya tidak pernah dilakukan zaman Nabi Muhammad sekalipun. Bahkan Nabi Muhammad SAW disebut ummi. Tidak ada baca, nggak ada buku, nggak ada apa. Nggak ada tajwid, nggak ada ilmu nahu, ilmu qas, saub, ilmu mantek, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu sosiologi, antropologi, geologi. Tidak ada zaman Nabi. Tapi Nabi membiarkan engkau pada zamanmu tadi. Karena tubuhmu akan hidup pada sebuah zaman yang engkau harus bahagia. Setiap zaman ada orangnya. Setiap orang ada zamannya. Ini dipahami oleh kalian. Tadi semua. Kau bisa bagaimana berjalan berpikir menggunakan unta. Sementara hari ini adalah musimnya pesawat terbang kon-kon. Nah inilah orang Islam yang tertinggal hari ini belangsak. Menjadi jongos. Karena pola pikir yang tertinggal 1000 tahun yang lalu. Tapi kamu hidup di zaman modern. Bukankah kata mereka, kata ulama. Yang disebut dulu itu menjadi yang disebut nanti itu yang ini sekarang. Nanti kata Nabi yaitu sekarang ini. Tapi yang oleh kita dulu yaitu zaman Nabi. Tapi pada saat zaman kita pun masih ada zaman kepada anak-anak kita nanti. Pada saat 100 tahun lagi yang kita bilang nanti itu menjadi sekarang. Apalagi kalau kalian mengerti tentang kehidupan ini hanyalah kehidupan yang berulang. Maka siapa yang tidak mempersiapkan dirinya dengan baik, tidak mempersiapkan dirinya dengan matang, maka akan muncul dalam kehidupan yang dalam kehidupan yang sulit, sahabat. Maka hari ini Abah ingin mengajak, marilah kita takhallaqu bi akhlaqillah. Mari kita cerminkan, wujudkan. Adapun ada 2 bagian pada diri. Dohir adalah yang wajib tagoyur. Dan ada dari batin, dari Adam sampai Muhammad, dari Muhammad sampai kapanpun, selalu adalah takhallaqu bi akhlaqillah. Inilah yang harus kita pegang, kita pertahankan dari semua. Ya. Kenapa Islam hari ini miskin? Kenapa Islam hari ini adalah terpenjara? Karena salah dalam metodologi dari semua. Ya, kalian saksikan Afghanistan. Kalau untuk banyak-banyakan rokaat dan sujud Afghanistan tempatnya, Suriah tempatnya.
Libya tempatnya. Tapi apa? Apakah Tuhan biarkan mereka hancur? Itulah karena kalian salah membaca firman Allah. Kita di alam dunia ini harus tadi mengupgrade diri supaya menjadi khairun nas anfa'um linnas. Bagaimana kita bermanfaat buat lingkungan kita. Bagaimana kita berakhlak, akhlakul karimah. Kita adalah memerankan peran Allah yang selalu ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana aku. Berbuat baiklah pada orang lain sebagaimana aku berbuat baik pada dirimu. Nah, ini yang harus dibangun, ya. Bukan hanya sebatas banyakkan sholat, banyakkan rakaat, tapi kau tidak berbuat apa-apa. Kau cerdas di ruang-ruang ibadah, tapi kau bodoh di ruang kehidupan. Karena kau miskin dari semua. Jadilah makhluk-makhluk yang senantiasa ngemis-ngemis sesuatu yang kamu tidak sadari bahwa kamu itu sedang tidak berguna di alam dunia ini. Nah, inilah yang Abah sering sampaikan. Kehidupan tahun sampai tahun 45 itu adalah kehidupan di mana casing akan diganti manusia yang tidak punya kesadaran, yang tidak mau membunuh dirinya, yang tidak mau upgrade dirinya, yang tidak mau bangun dari tidurnya. Karena kata Nabi, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, ketika dia mati barulah dia bangun dari tidur, sahabat. Ya. Abah ingin umat Islam ini bangkit ya, dari semua, ya. Kiamatkan dirimu. Bukan berpikir tentang kiamat kehancuran dunia, tapi membangkitkan, mengkiamkan dirimu dari mati menuju hidup, dari bodoh menuju pinter, dari miskin menuju kaya, dari gagal menuju sukses. Dan itulah yang diajak Tuhan dari awal. Wa id qulna ya adamu uskun wa anta zukal jannah wa kula minha ragadan. Karena kita disuruh adalah kata Nabi khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat buat manusia lain. Itulah kenapa perintah sholat dan zakat 70 kali diulang oleh Allah. Sholatmu adalah vertikal pada Allah. Tapi perwujudan sholatmu adalah horizontal pada makhluk. Maka selalu atiullah. Maka akimis sholat wa ita'uz zakat. Demikian pula bendera Switzerland. Ada dari surah Wisesa juga sama. Palang merah. Satu vertikal pada Tuhan. Tapi pembuktian kamu vertikal pada Tuhan adalah horizontal. Demikian pula Kristen dengan salibnya. Satu vertikal ke atas. Kemudian horizontal kepada manusia. Itulah selalu bahwa kita disebutkan oleh Nabi khairun nas anfa'hum linnas. Walaupun kau terus vertikal, tidak ada horizontal. Sampai kata Allah, la sholat, kata Nabi, la sholat liman la zakatallah. Tiada sholat orang yang tidak mau horizontal, berbagi. Bahkan kau adalah pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. 1 juta rakaat yang kau bangun one day one juz, membaca Yasin nggak berhentimu selama engkau bahil, tidak mau berbagi, memaafkan, mengampuni, menyayangi, maka apalah artinya itu semua. Dan inilah yang kalian sedang ditipu oleh Zionis untuk suruh fokus pada perbuatan-perbuatan itu. Tetapi kau tidak pernah soleh di lingkungan masyarakat, ya. Berbagi, menyayangi sahabat. Itulah kenapa di 10 hari Ramadan itu kita diajarkan Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Semua, ya. Karena kita, ayolah. Silakan yang mau saja sahabat. Karena lakum dinukum waliyadin. La ikraha fidin. Tiada paksaan. Yang mau bahagia silakan. Yang tidak mau bahagia juga silahkan. Tapi yang sing penting adalah sahabat, buat sahabat-sahabat Abah, jangan fokus keluar, fokus ke dalam. Perbaiki dirimu. Surga untuk dirimu, neraka untuk dirimu. Kenapa engkau? Kebenaran itu ada pada dirimu. Guru sejati itu ada pada dirimu. Maka Abah tidak mau sebagai guru. Abah bukan guru.
Abah apalagi bukan mursyid. Abah bukan siapa-siapa. Tidak punya apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Maka kalian tidak boleh memuliakan orang ini. Kalian tidak boleh memberi makan orang ini. Karena ingin kemuliaannya tumpah pada kalian. Kalau kalian ingin memberi, terserah kalian. Tapi kalau mengharapkan pemberian pada orang ini, tapi mengharapkan luluberan dari orang ini kosong, tidak punya apa-apa. Hanya tugasnya adalah hanya bicara saja, menyampaikan saja. Maka tadi Abah selalu menganggap diri kalian adalah sahabat kepada Abah. Karena Abah ingin seperti Rasulullah, menjadikan semua orang yang kenal dengan dirinya adalah sahabat. Semua ya, marilah jadikan sahabat berjalan dengan Abah. Satu napas, satu udara, satu cinta, satu rasa, satu rahasia. Kalau perlu ada rahasia Allah tadi semua ya. Jadi sekali lagi, maka oleh itu bagi Abah, kalian tidak usah sakit hati kalau ada orang mensesatkan. Gak usah. Kenapa? Semuanya akan berbalik pada dirinya. Sahabat. Jadi kalau kalian ikut marah, itu kalian rugi. Maka harusnya kepada orang-orang yang menyakitimu, kamu tuh berterima kasih. Maka Abah sekarang mendapatkan pengetahuan yang luas. Diberikan rezeki yang luas. Karena Abah berterima kasih kepada orang-orang yang menyakiti diri ini. Terima kasih sahabat. Kemarin dang WA Abah gila, Abah anjing, Abah itu dajjal. Ada WA ke Abah seperti itu. Abah ceritakan, semoga Allah melimpahi rahmat padamu. Terima kasih sahabat. Kalau kamu ada rekening kasih ke Abah, maka Abah akan berikan dari semua. Sebagai rasa terima kasih. Engkau telah memanggil diri ini dajjal, sesat, dan lain sebagainya. Bagi Abah. Karena Abah tidak pernah merasa memiliki kebenaran. Maka tidak pernah merasa pula disesatkan itu sesat. Hai sahabat, dari sekali lagi. Marilah menjadi jiwa yang kosong. Marilah kita kosongkan jiwa kita. Marilah kita kembalikan kepada kosong dari semua. Ya, itu saja sahabat yang harus dipahami. Ya, ya itu saja barangkali yang ingin Abah sampaikan yang dari semua pada pagi hari ini. Karena ada orang yang ribut itu lagi lagi bahagia tadi semua. Ya, ya itu saja barangkali sahabat semua dimanapun berada. Tadi semoga apa yang Abah sampaikan pagi hari ini. Jadi sekali lagi buat Mas Usman, sebetulnya adalah kenapa kita ini diadakan, karena kita ada untuk mencerminkan tajalliyat, tanajulat, ta'ayyunat daripada akhlak Allah itu. Bagaimana menterjemahnya tadi? Laksanakan Asmaul Husna. Jadikanlah dirimu, perankan sebisa kamu. Bagaimana sobar? Allah as-sabur. Maka jangan mengeluh dengan segala macam yang sesuatu yang tidak kau sukai. Karena di mana kau akan mengerti kata sabar kalau engkau tidak bisa diuji oleh Tuhanmu dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Kata sabar itu muncul setelah engkau melatih sesuatu yang tidak sesuai. Lama-lama kamu terbiasa dengan itu. Muncullah dia. Wujudlah sabar itu pada dirimu. Syukur. Kalau kamu tidak terus berbagi walaupun berat. Terus berbagi. Maka kamu akan mengerti kata syukur itu adalah perbuatan sahabat. Ya. Dan kemudian juga sama. Bagaimana Rahman, Rahim. Marilah kita mencintai makhluk tanpa syarat. Gak usah kita menyayangi orang yang khusus menyayangi kita. Sayangilah siapapun. Maka guru saya selalu mengatakan, cintai orang yang membencimu. Tuh. Khususkan. Itulah yang Abah saya ajak, ingat. Maka Abah punya susunan nama yang paling jelek pada Abah. Tapi Abah jadikan dia adalah prioritas untuk Abah doakan. Coba, kalau kamu ingin sesuatu, jadilah sesuatu yang berbeda. Keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaan biasa. Maka engkau akan luar biasa. Percaya sama Abah. Jadi kalau begitu, kenapa kita harus siksa diri kita? Kau susahkan diri kita. Dengan ribut mengkafirkan orang. Tidak usah. Lihatlah Nabi kita Muhammad. Dia tenang saja. Dia berjalan dengan ketenangannya, kedamaiannya. Terus dia cerminkan akhlak kepada orang yang membencinya.
yang meludahinya, yang melemparinya batu. Inilah kenapa beliau itu mulia, sahabat. Sekali lagi, kita pun disebut sebagai manusia memulia karena tadi, itulah tadi. Kita adalah sebagai manusia yang memiliki kenapa memiliki kemuliaan lebih dari malaikat? Karena kita punya nafsu. Ingat itu. Jadi nafsu itu bukan buruk. Dengan nafsulah kita bisa berbeda. Dengan nafsulah kita bisa mulia. Dengan nafsulah kita sesungguhnya akan berbeda dari makhluk yang lain, sahabat. Ya. Nah itu saja barangkali pagi hari ini karena Abah mau berjalan, mau bergerak tadi semua. Pertanyaan Mas Usman, Abah satu persatu jawab. Sekali lagi yang bicara tidak lebih baik dari yang mendengarkan. Yang bicara tidak lebih berilmu. Tadi konsep kepada Allah itu balik kosong. Jangan kalah saudara kita dari kamadatu, rupadatu, arupadatu. Kembalikan pada kosong dari sahabat. Ya. Kalau kamu sudah kembali pada kosong, maka akan ada isi. Coba kamu kosongkan gelas ini. Ini sudah diminum sama Abah segini. Berarti dia akan mengisimu segini. Pada saat kau tawakal segini, maka Abah minum lagi. Serahkan dirimu 3/4-nya, maka dia akan mengisi 3/4 itu. Kau habiskan ini, maka dia akan hadir, sang kehadiran. Karena dia itu sang kehadiran. Selalu ada. Tinggal seberapa besar engkau kosongkan dirimu. Kalau perlu habiskan. Kosonglah dirimu. Maka sejak itu kau akan bahagia. Karena dia akan tajalian, tanajulan, ta'ayunan. Sifat-sifat madmumah akan pergi bersama perginya pengakuan ego pada diri. Tapi sekarang adalah masuklah sifat dia. Ya, itu saja sahabat, sehat semua. Jadi sekali lagi buat teman Bah, jangan berhenti walaupun disesatkan. Saya tidak akan. Tadi semua kata Abah juga. Abah itu sudah nggak terpengaruh dengan hal itu semua. Maka Bah hati-hati nanti ada yang bunuh Abah. Abah pun gak takut. Sampai ada seorang jenderal bintang 3. Abah mau kasih nanti saya orang yang dampingi Abah kemana-mana. Gak perlu. Abah saya tuh gak usah dikawal. Tadi semua. Oh gak pernah merasa memiliki hidup. Silahkan siapapun boleh bunuh Abah. Dimanapun dengan cara apapun. Tadi semua. Saya tidak memilikinya. Insya Allah saya rela ikhlas. Tadi semua. Kalau kalian tidak menghendaki orang ini ada, silakan kalian lakukan. Abah tidak takut sedikit pun. Maka Abah pergi kemana-mana sendiri saja, sahabat. Ya, ayo bebaskan dirimu dari rasa takut yang tidak berguna. Percayalah pada Tuhanmu. Tuhanmu Maha menyayangimu. Oh, justru jangan halangi Tuhanmu dengan kebodohan, picik akalmu itu. Ayo kosongkan. Sekarang airnya sudah kembali ke samudra. Sekarang kau botol kosong kembali. Tetap ada. Tapi kau sudah diisi olehnya. Maka segala persoalan yang sebelumnya sedang menggeluti pikiranmu, hatimu, kegalauan, ya, ketidakdamaian, ketidakbahagiaan, perlahan-perlahan dia akan meluruh. Perlahan-perlahan akan sirna. Perlahan-perlahan dia akan mulai menemukan ketenangan, kedamaian ya di situ. Ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Adalah dengan selalu bagaimana tersambung dengan sang sumber. Di waktu ketenangan, kedamaian, pada saat tidak ada banyak manusia yang terbangun, sahabat. Atau beruntung kalian yang berada di negara-negara yang secara manusia bukan ahli-ahli rohani, ya.
karena kalian akan nampak seolah-olah nampak dari langit. Nah, langit kedalaman jiwamu sebenarnya adalah engkau adalah spesial gitu kan. Walaupun engkau bukan orang spesial, pada saat ada di lingkungan yang tidak spesial, maka engkau sesungguhnya adalah spesial, sahabat. Itulah kenapa dulu saya Bu Yazid Al-Bustami suka mencari kedai minuman, nongkrong di kedai minuman, di tempat-tempat maksiat. Pada saat engkau di tempat maksiat, ya, di tempat yang buruk menurut anggapan manusia, dan engkau menenangkan jiwamu di situ, sebetulnya engkau nampak dari langit itu adalah sangat tinggi derajatmu itu. Berbeda pada saat engkau duduk berdiri di antara pohon-pohon yang tinggi, maka engkau tiada harganya di situ, sahabat. Makanya sesungguhnya juga sama. Kenapa para ahli rohani menyenangi malam? Tadi semua berpakaiankan malam, berpakaiankan kegelapan, berpakaiankan adalah karena malam, maka selalu dalam segala lailan, sahabat. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, malam, ya. Kemudian bahwa juga sama, Lailatul Qadar, lail adalah malam. Tetapi bukan hanya malam, sesungguhnya adalah karena pada saat sudah terbiasa terbangun mengatur malam, sahabat, ya, sesungguhnya adalah siang pun bisa malam, tapi sebelumnya harus dilatih di waktu malam secara syariat. Kalau bahasa hadis itu adalah sepertiga malam terakhir bahasanya. Karena di situ ada kedamaian. Di situ adalah engkau akan yang barangkali di siang hari bukan siapa-siapa, tidak spesial, maka pada saat engkau yang terjaga, yang terbangun, yang tidak umum, makanya selalu dikatakan dalam hikam itu, keluarlah dari sifat-sifat kebiasaan manusia. Saat manusia tertidur, kamu bangun. Nah, disinilah sahabat, para ahli-ahli rohani, para biksu, para sufi, ya, dia akan masuk ke dalam buah jiwanya, ya, untuk menahan keberadaan dirinya, mengembalikan keberadaan dirinya. Sebetulnya ikhtiar ini adalah lebih dahsyat daripada gerak tubuhmu di waktu siang. Mencari rezeki dengan ketenangan, kedamaian di waktu malam adalah sesuatu yang justru lebih realistis sebetulnya dari segi apapun. Sebagaimana air yang persoalan hidup manusia itu, sahabat, seperti air yang keruh, ya. Terkadang kita tidak menemukan, tidak bisa melihat kedalaman daripada dasar, daripada danau, ya, karena keruhnya air. Persoalan yang ada pada kita itu karena keruhnya air. Sebagaimana banjir bandang, sebagaimana danau yang dikotori oleh banjir bandang yang didatangi air, sehingga dasar danau itu menjadi gelap. Maka itulah saya dikatakan dalam Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Maka kebanyakan persoalan manusia itulah donka. Maka kata Allah, siapa yang melalaikan ingat pada diriku, seumpama danau yang kotor, maka dia akan hidup dalam keadaan donka. Donka itu sempit, sahabat. Sempit ketenangannya, sempit kebahagiaannya, sempit kedamaiannya. Ya. Maka kalau
buat Abah, sebetulnya bukan masalah tahajudnya, bukan masalah, tetapi pada dasarnya adalah tahajud pun adalah bagus, tetapi adalah yang dimaksud tahajud harus dipahami secara luas ya. Bukan hanya sekedar kamu ingin melakukan sesuatu atau 2 rakaat sholat atau 4 rakaat sholat yang disebut dengan tahajud saja. Tetapi tahajud lebih makna luas, sahabat ya. Makna luas ya, dengan duduk bersimpuh itu pun tahajud sesungguhnya. Di sepertiga malam terakhir untuk menemukan kedalaman jiwamu, untuk menemukan rasa dirimu ya, untuk menyatukan rasa batinmu pada rasa dohirmu. Karena sesungguhnya adalah ketidakbahagiaan, ketidakpuasan, masalah itu adalah muncul ya sahabat. Karena yang di dalam sedang mati sesungguhnya. Kamu bisa mengumpamakan dengan pohon yang mati. Pohon yang mati tidak akan berbuah. Pohon yang mati tidak akan ada menghasilkan apa-apa. Tadi semua. Hanya pohon yang hidup yang bisa berbuah. Hanya ikan yang hidup yang bisa bertelur. Hanya ayam yang hidup yang bisa bertelur, sahabat. Hanya durian yang hidup yang menghasilkan buah durian, sahabat. Nah, disinilah persoalannya adalah yang kita harus latih adalah di waktu malam itu adalah yang lebih bagus adalah sebetulnya adalah pergantian waktu malam sebenarnya. Dan adalah antara jam 12 itulah waktu-waktu yang baik untuk kamu untuk duduk, sahabat. Ya. Waktu yang baik untuk kamu adalah menenangkan. Nggak usah dipikirin masalahnya. Kamu hanya duduk saja, mengambil ketenangan, kedamaian di situ. Artinya menjernihkan segala kekotoran yang sudah membuat penat dirimu itu. Jadi semua dengan menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas. Itu yang dilakukan, sahabat. Kalau kamu bisa melakukannya 40 hari saja, maka kamu adalah bukan dirimu. Ya. Maka disitulah sesungguhnya Allah berkata, kau kabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Nah, sajarah mubarakah itu di dada di sini. Makanya orang Buddha begitu, orang Hindu begitu amaliyahnya, para Sufi begitu amaliyahnya. Dan Allah nyuruhnya begitu sebetulnya. Sungguhnya sama. Adapun menyimpan tangan di dada juga boleh. Enggak juga tidak masalah. Yang penting lidahnya ditekuk, giginya dirapatkan. Giginya dirapatkan, sahabat. Berapa lama, Bah? Kalau kalian ridhonya 2 menit, ya 2 menit. Kalau 5 menit, lebih bagus. Makin lama, semakin lama dibeningkan, makin lama dibeningkan, maka dia akan bening, sahabat. Maka akan nampaklah pancaran rahasia langit pada cermin kolbumu itu. Yang sebetulnya sudah ada, sahabat, pada dada kita. Cuma kita terhijab, tertutup tadi dengan kotoran-kotoran yang datang pada pikiran di waktu siang. Betulnya. Kotoran-kotoran yang datang di waktu siang itulah yang sebetulnya mengotori. Itulah makanya di dalam gelombang, ada istilah gelombang, cahaya pada diri, gelombang beta, gelombang alfa, gelombang theta, sahabat. Maka dia hanya ada pada saat adalah di waktu-waktu tertentu. Maka itulah saat yang terbaik juga buat kamu untuk menghipnosis dirimu. Menjadi seseorang yang berbeda dari yang sebelumnya. Menjadi seseorang yang lebih berkah. Menjadi seseorang yang lebih kuat. Menjadi seseorang yang lebih damai. Karena pada saat sudah datang sadar,
nanti di situ ada tenang, sahabat. Pada saat sudah ada tenang, maka di situ adalah ada senang sebetulnya. Tadi semua. Jadi itulah kenapa para rohani selalu menggunakan adalah pakaian kegelapan sebagai pakaiannya, malam sebagai pakaiannya, semua ya. Karena pada saat engkau keluar dari kebiasaan-kebiasaan manusia, manusia tertidur, disitulah engkau nampak seolah-olah di ketinggian langit Tuhan bahwa engkau sedang terjaga. Maka di sini juga adalah bagaimana kita hati-hati menggunakan malam, karena pada saat malam bisa jadi dosamu lebih nampak, nah gitu, dibandingkan siang. Ya sama saja. Pada seseorang di siang hari di lapangan bola sedang berbuat dosa, salah satu kalau banyaknya orang perbuatan dosamu kadang-kadang tidak terlalu nampak, tapi pada saat malam, gitu. Nah, itu karena tidak banyak yang bangun pada waktu malam, sahabat. Gitu. Disitulah yang membuat seseorang itu luar biasa. Syekh Muhi Pamijahan melakukannya di Gua. Pangeran Diponegoro melakukannya di Gua Selarong. Imam Bonjol melakukannya. Syekh Arsad Banjari melakukannya. Syekh Daud Fatoni melakukannya. Tok Kenali, Tok Pramu melakukannya. Baginda Nabi Muhammad melakukannya. Ibrahim melakukannya. Musa sampai harus mencari tempat yang disebut Bukit Tursin untuk melakukannya. Ashabul Kahfi melakukannya, bahasanya gitu. Jadi waktu yang terbaik adalah pergantian waktu. Ya. Pergantian waktu tadi antara jam 12 malam. Ya. Dengan menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas tadi semua. Di awal yang bagus yang sudah mengamalkan amalia yang Abah ajarkan. Tapi kalau enggak, apa-apa. Diam saja, cukup. Yang penting di waktu malam kau tahan napas, rapatkan gigimu. Nggak usah cerita banyak, karena dia tahu. Gitu. Karena al-insanu sirri wa anna syirahu, wallahul batinul insan, wal insan duhirullah. Maka pada saat engkau ridho, ya, raditu billahi robba, ya, ridho pada dia, mengembalikan wujudmu pada dia, mengembalikan melihatmu, basormu pada dia, mengembalikan samanya pada dia lewat pendengaranmu, mengembalikan kalam kepada dia, mengembalikan wujud pada dia, kudrat irodat pada dia, dengan menekuk lidah merapatkan gigi. Sesungguhnya engkau sedang melakukan perjalanan rohani yang sangat jauh ke alamul lahut sebetulnya. Pada imam kita akan tidak banyak yang tahu di situ rahasianya. Maka silakan lakukan dan itu didawamkan. Ya, kalau Abah sih saranin 40 waktu, 40 hari. Berturut-turut dan ikhlas 40 hari. Coba. Kamu kalau perlu tandai tanggal. Ini hari malam pertama, ini malam kedua, ini malam ketiga, ini malam keempat. Duduk yang sama di tempat yang sama. Alhamdulillah. Karena Abah ini barusan menerima banyak WA. Pertanyaannya sama. Kata Abah setiap hari ratusan ribuan orang nge-WA ke Abah dengan persoalan yang sama. Kenapa harus mengulang-ulang kesulitan yang sama dalam kehidupan? Ya. Itu. Coba berkorban. Itulah yang dimaksud raditu billahi rabbah. Aku ridho bertuhankan Allah. Wabil islami dinah. Islam dari kata aslama yuslimu islaman, berserah diri. Kapan kita mau jadi Islam?
Sampai Nabi Ibrahim berkata, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kapan kita mengawali sebagai Islam? Hanya ngaku-ngaku saja sebagai Islam, tapi tidak pernah mau sebagai Islam, berserah diri. Tadi semua menyerahkan diri. Karena kalau tidak diserahkan diri ini, sahabat, maka itulah persoalan. Wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Ma'isyah itu kehidupan. Donka itu sempit. Maka jangan aneh, banyak orang, nah ini yang tidak sedikit juga orang bermaksiat di waktu malam. Nah ini padahal waktu malam itu lebih beresiko gitu. Karena malam itu adalah kamu baik dan buruknya kelihatan di waktu malam itu. Karena gerak kamu itu spesial, kelihatan. Misalnya di sekitar kamu, di kampung mana, daerah mana, kamu sendiri yang nggak tidur. Sekelilingmu tidur semua. Nah, disitulah bisa baik, bisa buruk. Kan nampaklah. Yang tadinya kamu tidak mulia, karena malam itu kamu bangun seolah-olah kamu kelihatan spesial. Padahal kamu bukan orang spesial. Nah inilah sebetulnya kunci-kunci mereka mengupgrade rohani kesadarannya. Di langit kesadarannya dari semua. Ya sahabat. Hanya dengan 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit. Nanti kalau yang sudah asyik itu ya, itu sampai Nabi Muhammad tuh bengkak kakinya itu. So